kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristirahatan kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Itu semua karena berkat kasih karunia melimpah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan kami pada hari ini. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati segala aktivitas kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan kita pada Senin 27 Mei 2024 terambil dari kitab 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Inilah firman Tuhan. Tiang jala tukol ni hasitongani jala tagap balga di hahomioni hadaulatani nunga gabe patar ibana mardaging dipitori di bagasat todi tari dari akka suru-suruan binari taon tu akka parbegu hina porseon di portibion jala tarsirat di bagasan hasangapon. Dalam bahasa Indonesia, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita belajar bagaimana dari Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius ketika Rasul Paulus dipenjara, tentang bagaimana Timotius itu harus tidak sembarangan memilih pemimpin. Tetapi yang menjadi topik pembahasan kita, yang menjadi fokus pada saat ini, terambil dari ayat 16 tentang peribadahan. Ada seorang anak sekolah minggu yang bergereja setiap hari minggunya. Ketika ditanya sama orang tuanya, apa yang kau dapatkan ketika tadi kakak sekolah minggu bercerita, anak tersebut pun tidak dapat menjawab. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Ternyata tujuan dari anak tersebut sangat polos. Tujuannya beribadah adalah supaya dia mendapatkan uang jajan, supaya dia bisa hanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin itu hanya seorang anak kecil yang masih polos, yang masih tidak mengerti arti sesungguhnya peribadahan tersebut. Tetapi ada juga seorang ibu-ibu yang pulang jadi marah-marah karena bajunya diejek oleh ibu-ibu yang lain. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi tujuan kita beribadah? Apa yang menjadi tujuan kita ke gereja? Ataukah hanya sebatas rutinitas sebagai orang Kristen setiap minggunya harus ke gereja? Atau apa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Tentunya dalam nats kita hari ini kita diingatkan bagaimana kerahasiaan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, mungkin ketika kita berdoa, ketika kita partamyangan, ketika kita PHD, ketika kita PA, ataupun ketika kita bergereja. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi tujuan utama itu bukan bagaimana penampilan kita, bukan bagaimana sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama kita ke dalam ke gereja. Tetapi rahasia agung ibadah kita itu tentang kepastian Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita, dalam kita menyembah memuliakan Tuhan ketika kita beribadah. Artinya, setiap kita beribadah bukan sekedar pribadi kita hadir secara fisik, hadir duduk di bangku gereja, tetapi bagaimana karya Tuhan hadir dalam kehidupan kita, karya Tuhan ajaib dalam karya-karyanya dalam kehidupan kita, yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebatas tentang bagaimana kehadiran kita saja, tetapi bagaimana kita, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana peribadahan itu menjadi tempat kita untuk bertemu, berelasi, berkomunikasi secara langsung, pribadi lepas pribadi, baik dengan sesama teman kita, baik dengan Tuhan secara khususnya. Ketika kita juga ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika Bang Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir,
Di situ Tuhan juga berfirman, Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan membiarkan ketentraman kepadamu. Dengan demikian, lalu Musa berkata kepadanya, Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah engkau suruh kami berangkat dari sini. Artinya Manginang dan saudara-saudara sekalian, di sini Musa ingin menekankan, mengajarkan kepada kita bahwa prioritas utama itu tetaplah Tuhan. Kehadiran Tuhan melalui pribadi kita, itu yang menjadi utama. Kalau Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah menentukan, Tuhan akan membantu kita. Demikianlah peribadahan tadi. Rahasianya itu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam beribadah. Bukan hanya sebatas prioritas utama saja, bukan hanya sebatas prioritas kita untuk menghadiri setiap hari minggunya. Sebab Bapak Ibu, tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 45, memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira bahwa ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani baginya. Hanya sebagai untuk, ya sudah bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertemu dengan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, atau teman-teman pemuda yang lain, anak-anak sekolah minggu yang lain. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, janganlah kita sama seperti mereka yang hanya untuk mengira itu hanya keuntungan jasmani saja. Tetapi itu adalah perjumpaan, tempat kita untuk bisa bertemu secara intens dengan Tuhan. Sebagaimana rahasia ibadah kita. Karena tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dan dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercaya dalam dunia dan kemuliaan. Artinya Bapak Ibu bahwa sebenarnya bukan lagi tentang bagaimana pribadi kita, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya pribadi kita dengan pribadi orang lain, tapi pribadi kita dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya dalam renungan kita pada hari ini, kita bisa menghidupi ibadah kita tidak hanya untuk sebagai prioritas pribadi saja, tapi kita menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.